selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif, dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Kecemburuan, seperti yang Anda ketahui, dapat membuat orang melakukan hal-hal gila. Hari ini kita akan membahas kasus Rachel Barber dan melihat betapa cemburu mendorong seseorang untuk melenyapkan orang lain. Ini adalah kasus seorang gadis remaja yang hilang, serangkaian petunjuk yang rumit, satu panggilan telepon yang menentukan, dan rasa iri yang begitu kuat. Sekarang, mari kita mulai. Rachel Barber yang berusia 15 tahun memiliki segalanya. Rachel adalah seorang penari Australia yang jangkung, cantik, dan anggun. Dengan ciri khas seperti peri, dengan mata hijau jamrut, memikat setiap orang yang mengenalnya. Rachel adalah anak tertua dan 3 bersaudara. Orang tuanya, Michael dan Elizabeth, sering menganggap Rachel sebagai panutan bagi kedua adik perempuannya. Satu-satunya hal di dunia yang sangat dicintai Rachel selain keluarganya adalah menari. Rachel bersekolah di kelas balet di Akademi Tari Melbourne. Dari beberapa pelajaran tari pertama, sangat jelas bagi Michael dan Elizabeth Barber bahwa bakat Rachel melebihi harapan semua orang. Jadi, ketika orang tuanya mengetahui bahwa Rachel sangat ingin melanjutkan latihan menari di rumah, mereka bahkan sampai merobek karpet di kamar masa kecil Rachel dan menggantinya dengan lantai kayu keras tua. Michael dan Elizabeth mengembangkan studio tari pribadi berskala kecil untuk putri tertua mereka untuk merangkul hasratnya. Keterampilan menari Rachel tidak tertandingi. Sebaliknya, dia tidak pernah suka pendidikan formal. Rachel takut potensi menarinya terhenti demi studinya. Tidak mengherankan bagi orang tuanya ketika Rachel memohon untuk mengeluarkannya dari sekolah menengah konvensional dan mengizinkannya untuk mengikuti akademi tari lokal bernama Dance Factory. Michael dan Elizabeth tidak dapat menyangkal bakat yang melekat pada putri mereka dan tahu betul bahwa Rachel memiliki potensi untuk berkarir di atas panggung dan di depan kamera. Jadi, mereka membiarkan Rachel mengikuti mimpinya dengan setuju untuk mengirimnya ke Dance Factory. Kehidupan Rachel terdiri dari jadwal yang relatif sibuk selama seminggu. Bangun, bersiap-siap untuk sekolah, minta salah satu orang tuanya mengantarnya ke tempat tram setempat, naik tram ke lingkungan terdekat tempat salah satu temannya tinggal, bertemu dengan kelompok temannya, dan berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, dia akan berjalan kembali ke tram bersama teman dan pacarnya, Manny, sebelum bertemu dengan orang tuanya di lokasi yang sama seperti di pagi hari. Untuk semua maksud dan tujuan, hidup Rachel sempurna. Tapi Anda tahu apa yang mereka katakan? Cepat atau lambat, semua hal baik harus berakhir. Pada tanggal 1 Maret 1999, sama seperti pagi lainnya bagi keluarga Barber, Rachel terbangun karena alarmnya dan bersiap untuk sekolah. Sebagai seorang yang perfeksionis, dia mengenakan pakaian yang dia pilih malam sebelumnya. Sepasang celana hitam, atasan biru, sepatu jazz favoritnya, perhiasan, dan ranselnya. Dia mengambil sarapan dan menuju ke pintu bersama ayahnya. Rachel tidak pernah percaya diri dalam menggunakan transportasi umum. Dia pemalu di luar studio atau panggung dansa. Michael menurunkan Rachel di stasiun tram sekitar jam 9:30 pagi dan mengingatkannya untuk menemuinya di lokasi yang sama sekitar jam 6:15 malam itu ketika dia pulang kerja dan siap menjemput Rachel. Rachel memeluk ayahnya sebentar dan menyuruhnya bersenang-senang sebelum berpisah dengannya. Rachel naik tram ke Richmond, kota terdekat tempat salah satu temannya dari Dance Factory tinggal. Di sana, dia bertemu dengan sekelompok teman sekolahnya yang berbakat dan pacarnya, Manny. Tidak lama setelah Rachel pindah ke Dance Factory, dia berkenalan dengan Manny, murid tari lain yang pesonanya dan kecerdasannya menyamai dirinya.
Keduanya langsung terpesona satu sama lain dan dengan cepat jatuh cinta. Teman sekelas mereka bahkan menyebut pasangan remaja itu sebagai Romeo dan Juliet. Selama perjalanan mereka ke sekolah, Rachel dengan bersemangat menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia akan menghasilkan banyak uang malam itu. Ketika teman-temannya mendesaknya untuk memberitahu mereka lebih banyak, Rachel hanya menegaskan bahwa dia tidak dapat memberitahu mereka bagaimana tepatnya, tetapi sakunya akan cukup terisi pada hari berikutnya. Rachel sangat cantik, itu jelas bagi siapapun yang mengenalnya. Jadi teman-temannya dengan polosnya berasumsi bahwa pekerjaan rahasianya malam itu ada hubungannya dengan modeling. Selama istirahat makan siang sekolah, Rachel dan Manny berjalan beberapa blok dari Dance Factory ke pusat perbelanjaan terdekat bernama Swan Street. Di sana mereka makan dan Rachel mampir di salah satu toko untuk menunjukkan sepasang sepatu kepada Manny yang telah lama diincarnya selama berbulan-bulan. Manny melihatnya dari dekat, sepatu platform biru yang cantik. Rachel telah mengincar sepatu itu sejak lama, tapi anggarannya belum ada. Rachel kemudian meminta kepada penjaga toko untuk menahan sepatu platform biru untuknya dan menjelaskan bahwa dia akan kembali keesokan harinya untuk membayarnya. Jelas bagi Manny bahwa Rachel pasti akan mendapatkan sejumlah uang pada malam itu. Tetapi tetap saja Manny ingin tahu apa rahasia besarnya. Jika itu aman, lalu mengapa Rachel tidak bisa memberitahunya tentang itu? Manny bertanya lagi, apa sebenarnya yang akan Rachel lakukan? Sebaliknya, Rachel hanya memberitahu Manny bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman lama malam itu yang akan memberinya pekerjaan, dan itu seharusnya tetap menjadi rahasia. Rachel menjelaskan bahwa pekerjaan itu tidak berbahaya dan dia akan menghasilkan banyak uang, bahkan akan membawa pulang beberapa pakaian gratis. Saat kelas berakhir di Dance Factory pada pukul 5:35, Rachel dan teman-temannya mengambil barang-barang mereka dan mulai berjalan menuju stasiun tram untuk menuju ke rumah masing-masing. Manny ingat bahwa Rachel memberinya pelukan selamat tinggal yang panjang, mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya, dan menyatakan bahwa dia akan menelponnya nanti malam ketika dia tiba di rumah. Bayangan Rachel berjalan menjauh darinya hari itu akan tetap tertanam selamanya dalam ingatan Manny. Alih-alih melanjutkan rutinitas biasanya, Rachel tiba-tiba menjelaskan bahwa dia perlu naik kereta lain untuk bertemu seseorang. Karena Rachel telah menjelaskan bahwa dia mendapat pekerjaan malam itu, teman-temannya tidak mempertanyakan kepergian Rachel yang tiba-tiba. Ibu Rachel, Elizabeth, melihat ke jam saat dia menyiapkan makan malam. Bertanya-tanya, mengapa pada pukul 6:15 Michael dan Rachel belum pulang ke rumah? Keduanya biasanya sangat tepat waktu. Baru pada pukul 19:40 Elizabeth mendapat telepon dari Michael yang menjelaskan bahwa Rachel tidak pernah muncul di tempat mereka biasa bertemu. Elizabeth dan Michael benar-benar khawatir ketika mereka menyadari bahwa Rachel belum memberi kabar sejak dia diturunkan di stasiun tram pagi itu. Elizabeth segera menelpon Departemen Kepolisian Box Hill untuk melaporkan Rachel hilang. Petugas polisi mengatakan kepada Elizabeth dan Michael, pada dasarnya semua remaja mengalami fase di mana mereka memberontak terhadap rumah mereka. Mereka melarikan diri untuk merasakan hidup sebelum akhirnya kembali ke rumah. Polisi yakin bahwa Rachel baru saja menyusul teman-temannya dan akan kembali ke rumah ketika dia menginginkannya. Petugas menyuruh Elizabeth dan Michael untuk pulang dan tetap tenang. Mungkin benar bahwa beberapa remaja melarikan diri, tetapi Rachel tidak pernah menjadi remaja yang suka memberontak. Faktanya, dia justru sebaliknya. Keluarga Barbers adalah keluarga yang mengandalkan komunikasi terbuka satu sama lain, dan Rachel bisa curhat kepada orang tuanya kapanpun diperlukan.
Jika sesuatu terjadi, dia akan memberitahu mereka. Putus asa untuk menemukan putri mereka yang hilang, keluarga Barber memutuskan untuk melakukan pencarian mereka sendiri. Mereka menelpon Manny dan bertanya, apakah Rachel bersamanya? Dan Manny berkata, tidak. Menyadari bahwa Rachel bisa berada dalam bahaya yang serius, Manny memberitahu orang tua Rachel apa yang dikatakan Rachel saat istirahat makan siang. Sebisa mungkin, Manny menginformasikan rencana rahasia Rachel untuk malam itu. Setelah menelpon anggota lain dari kelompok teman Rachel, Michael dan Elizabeth segera mengetahui bahwa Rachel telah berpisah dari yang lain dalam perjalanan pulang dan pergi ke arah yang berbeda. Dengan informasi baru ini, orang tua Rachel kembali ke kantor polisi Box Hill sekali lagi, dan Elizabeth memohon kepada petugas yang bertugas untuk membuat laporan orang hilang. Tapi sekali lagi, keluarga Barber tidak diberi bantuan dari polisi karena mereka bersikeras Rachel hanyalah kasus lari dari rumah. Itu akan membuang-buang waktu dan sumber daya kepolisian. Keluarga Barber terpaksa pulang tanpa informasi apapun tentang apa yang mungkin terjadi pada putri mereka. Keesokan paginya, masih tidak ada jejak Rachel dimanapun. Karena Departemen Kepolisian tidak membantu, keluarga Barbers memutuskan untuk melanjutkan pencarian putri mereka sendiri. Elizabeth dan Michael berkendara ke seluruh kota, membagikan brosur dan bertanya kepada siapapun apakah mereka pernah melihat Rachel. Manny pernah mengatakan kepada mereka bahwa Rachel telah menahan sepasang sepatu di pusat perbelanjaan dekat akademi mereka. Jadi, keluarga Barbers menuju ke sana untuk menyelidiki. Petugas di toko itu mengatakan bahwa Rachel belum menebus sepatu itu. Kekhawatiran mereka semakin dalam ketika penjaga toko lain memberitahu mereka bahwa seorang pria telah datang ke pusat perbelanjaan beberapa minggu sebelumnya, mencoba merekrut gadis untuk bekerja di rumah bordil ilegal di Fitzroy. Pria ini ternyata adalah seorang tahanan yang baru saja dibebaskan. Takut putri mereka berakhir di tempat seperti itu, Michael dan Elizabeth menelpon rumah bordil itu sendiri untuk menanyakan apakah ada orang yang cocok dengan deskripsi Rachel yang bekerja di sana. Yang mengejutkan, orang-orang yang bekerja di situ menyatakan bahwa mereka tidak pernah merekrut orang dari jalanan dan mereka tidak pernah mempekerjakan gadis di bawah umur untuk melindungi legalitas tempat mereka. Meskipun merasa lega, keluarga Barber sekali lagi menemukan jalan buntu. Setelah tidak menerima bantuan dari penegak hukum setempat, komunitas Richmond dan Box Hill bersatu untuk membantu keluarga Barbers dalam pencarian Rachel. Pada hari ketiga hilangnya Rachel, Departemen Kepolisian Box Hill mendapat tekanan dari masyarakat yang memuncak karena banyak orang mengkritik kurangnya perhatian mereka terhadap seorang gadis muda yang hilang. Akhirnya, pihak berwenang berjanji untuk membantu mencari Rachel, menyatakan bahwa mereka akan mulai dengan mewawancarai orang-orang dari Dance Factory. Ternyata, wawancara tersebut tidak pernah benar-benar terjadi dan polisi tidak pernah menjelaskan alasannya. Namun, polisi akhirnya mewawancarai Manny karena banyak kasus orang hilang dan pacarnya yang menjadi tersangka. Ketika penegak hukum menyadari bahwa Manny memiliki alibi yang kuat dan tidak mungkin menjadi faktor penyebab hilangnya Rachel, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Rachel pasti melarikan diri. Penyelidik berasumsi bahwa Manny membuat Rachel hamil dan Rachel kemudian melarikan diri karena dia terlalu takut untuk memberitahu kedua orang tuanya. Berulang kali Manny menegaskan tidak ada kebenaran atas klaim penyidik. Keluarga Barber memihak Manny karena mereka tahu bahwa Rachel dapat memberitahu mereka apa saja tanpa takut dimarahi. Sekali lagi, mereka merasa penyelidikan terhenti. Begitulah
sampai sepotong informasi penting terungkap. Seorang teman keluarga Barbers bernama Allison mengetahui tentang hilangnya Rachel baru-baru ini pada tanggal 4 Maret 1999 dan segera menghubungi orang tua Rachel. Ternyata, Allison telah melihat Rachel pada hari dia menghilang. Allison ingat bahwa Rachel dan seorang gadis lainnya telah berada di stasiun kereta api Richmond Timur menunggu tram nomor 6. Allison mendengar kedua gadis itu mengobrol seperti yang dilakukan gadis remaja tentang anak laki-laki, sekolah, dan dansa. Allison bahkan pernah naik tram 6 bersama mereka dan melihat kedua gadis itu turun di persimpangan High Street dan Williams Road. Polisi dapat memastikan penampakan ini dengan meninjau rekaman CCTV dari stasiun tram. Para penyelidik kasus Rachel merilis informasi yang mereka miliki ke berita lokal. Kisah menghilangnya Rachel secara tiba-tiba menyebar ke seluruh media dan nama Rachel bahkan ditambahkan ke daftar orang paling dicari di Australia. Untuk sesaat, seluruh negeri berharap menemukan seorang gadis remaja yang hilang. Dengan tekanan dari seluruh negeri, Departemen Kepolisian meminta keluarga Barbers untuk membuat daftar semua kenalan yang diketahui terkait dengan Rachel. Selama seminggu sejak Rachel menghilang, berbagai teman dan anggota keluarga mulai menelpon kediaman Barber untuk menyampaikan bela sungkawa. Salah satu teman keluarga tersebut adalah tetangga lama Barbers, Caroline Reed Robertson. Caroline dan keluarganya telah kehilangan kontak dengan Barbers dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, satu-satunya alasan Elizabeth dan Michael ingat untuk memasukkan Caroline dalam daftar kenalan keluarga mereka adalah karena Caroline telah menelpon rumah Barbers pada tanggal 7 Maret 1999 sekitar pukul 21:15 untuk menanyakan tentang hilangnya Rachel. Tapi ini terbukti penting. Setelah menulis catatan telepon untuk tujuan investigasi, polisi sangat tertarik dengan panggilan yang dibuat sebelum Rachel menghilang. Ternyata, Caroline menelpon keluarga Barbers pada 28 Februari 1999 sekitar pukul 17:25. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Meskipun gadis itu sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Kedua panggilan itu masing-masing berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit. Polisi segera memberitahu Barbers bahwa Caroline telah menyewa sebuah apartemen di kota dekat lokasi di mana Rachel terakhir kali terlihat turun dari tram. Keluarga Barbers langsung merasa lega dengan asumsi bahwa mungkin polisi benar dan Rachel telah melarikan diri ke rumah Caroline. Lagi pula, Caroline pernah menjadi pengasuh Rachel saat dia masih kecil. Polisi melacak tempat kerja Caroline, toko elektronik di dekat apartemennya, dan pergi ke sana untuk mewawancarainya. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Caroline telah keluar dari pekerjaannya pada tanggal 1 bulan itu, pada hari yang sama ketika Rachel menghilang. Menurut manajernya, Caroline muncul lagi untuk bekerja pada tanggal 2 dan hanya menelpon untuk izin tidak masuk kerja selama sisa minggu itu karena dia terserang flu. Polisi mewawancarai tetangga Caroline yang ingat pernah terbangun pada dini hari tanggal 2 Maret 1999 karena seseorang yang menangis dari arah kamar Caroline. Polisi segera mengetahui bahwa ayah Caroline datang mengunjunginya ketika dia mengetahui bahwa Caroline sakit. Ketika diwawancarai oleh polisi, ayah Caroline ingat bahwa selama dia berada di apartemen putrinya, Caroline telah menutup dan mengunci pintu kamar tidurnya. Rekan kerja Caroline memberitahu polisi bahwa Caroline baru saja meminta sejumlah uang dari beberapa karyawan dari toko elektronik. Caroline bermaksud memindahkan beberapa furniture
ke salah satu properti ayahnya selama seminggu dan membutuhkan uang tunai untuk membayar perusahaan pindahan. Itu ternyata benar. Pada tanggal 4 Maret 1999, seorang pengemudi tiba di apartemen Caroline dan Caroline mengatakan kepadanya bahwa dia perlu memindahkan patung. Patung itu telah dibungkus oleh Caroline dengan selimut dan karpet dan dimasukkan ke dalam tas ransel untuk dibawa. Tas ransel bersama dengan beberapa perabot lainnya ditempatkan di dalam truk dan dibawa ke pertanian ayah Caroline di pedesaan Kilmore. Sekitar pukul 9 pada 12 Maret 1999, penyelidik memutuskan untuk mengunjungi apartemen Caroline, berharap menemukan Rachel yang bersembunyi di dalamnya. Namun, ketika polisi tiba, tidak ada jejak siapapun. Petugas kembali ke apartemen sekitar pukul 15 untuk melihat apakah ada perubahan. Para petugas memutuskan untuk masuk. Apartemen itu berantakan. Tidak ada yang tampak luar biasa. Begitulah sampai mereka membuka pintu kamar tidur dan menemukan Caroline tertelungkup di atas karpet. Pada awalnya, penyelidik mengira Caroline sudah meninggal karena dia tidak responsif. Setelah memeriksa denyut nadinya, mereka menyadari bahwa Caroline masih hidup, tetapi tampaknya mengalami kejang. Caroline pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beberapa petugas memutuskan untuk tetap tinggal dan mencari jejak Rachel di apartemennya. Para penyelidik tidak yakin apa yang mereka harapkan akan ditemukan. Tetapi mereka terkejut menemukan tas pakaian ukuran 8 yang terlalu kecil untuk Caroline dan berbagai buku catatan dengan coretan yang berserakan di meja dan kursi apartemen. Sekilas, buku catatan itu tampak tidak penting. Namun terlihat jelas bahwa buku catatan itu dipenuhi tulisan tangan dengan informasi pribadi yang mendalam tentang Rachel dan tentang Caroline berencana untuk menjalani operasi plastik dan merekonstruksi fitur wajahnya menyerupai Rachel. Buku catatan itu juga menegaskan bahwa Caroline telah berharap untuk pindah ke Teluk Byron terdekat dalam waktu dekat. Caroline telah berencana untuk memulai hidupnya sebagai orang baru. Dokumen hukum untuk mengubah nama Caroline menjadi petunjuk mengerikan bagi para petugas. Nama yang dipilih Caroline tidak lain adalah Rachel Barber. Penyelidik segera bergegas ke rumah sakit untuk menginterogasi. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa Caroline telah sadar kembali dari serangan epilepsi. Penegak hukum menggunakan kesempatan itu untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Caroline tentang Rachel. Dengan harapan mereka dapat menemukan petunjuk di mana Rachel berada. Petugas terkejut ketika Caroline berkata dengan dingin, "Dia sudah mati." Penyelidik segera menggeledah tanah milik ayah Caroline. Mereka menemukan kuburan dangkal di daerah berhutan dekat sungai. Di dalam kuburan inilah petugas menemukan tubuh tak bernyawa Rachel Barber yang berusia 15 tahun dengan kabel telepon melilit lehernya. Dia telah dicekik sampai mati. Caroline kemudian dipulangkan dari rumah sakit dan segera ditahan polisi. Caroline Reed Robinson ditangkap dan didiagnosis dengan gangguan kepribadian. Jurnal Caroline selama bertahun-tahun menyatakan bahwa dia menganggap dirinya sebagai jiwa yang bermasalah, tersiksa, dan tersesat yang dilemparkan ke lingkungan asing. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Caroline melaksanakan rencana ini dengan cermat seperti yang dia gambarkan. Caroline telah memberitahu Rachel bahwa dia memiliki cara yang cepat dan mudah bagi Rachel untuk menghasilkan $100 dengan berpartisipasi dalam studi psikologi. Tetapi Rachel tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun tentang hal itu. Seperti yang direncanakan Caroline, Rachel menepati kata-katanya.
Ketika Rachel tiba, Caroline membius Rachel dengan pizza sebelum meletakkan kabel telepon di lehernya dan mencekiknya. Yang mengganggu, Caroline telah menyimpan tubuh Rachel di lemari selama 2 hari penuh saat dia berpura-pura sakit. Ketika ayahnya berkunjung, Caroline tidak mengizinkan ayahnya masuk ke kamarnya karena dia takut ayahnya akan menemukan tubuh Rachel. Orang-orang dari perusahaan pindahan tidak tahu bahwa ketika mereka memindahkan patung dari apartemen Caroline, mereka sebenarnya telah membawa tubuh Rachel Barber. Faktanya, Caroline telah cemburu pada kehidupan Rachel sejak dia mengasuh Rachel sebagai seorang anak. Sebagai seorang penari cantik dengan karir yang menjanjikan, Caroline melihat bagaimana orang berbondong-bondong menghabiskan waktu bersama Rachel. Caroline tidak dapat menahan rasa benci yang dia miliki terhadap gadis muda yang selama ini dirawatnya. Menurut jurnalnya, Caroline telah diintimidasi dengan parah sepanjang hidupnya karena berat badannya dan penampilannya, serta menganggap dirinya sebagai orang yang jelek. Di mata Caroline, Rachel memiliki segalanya, sementara dia tidak memiliki apa-apa. Jadi Caroline membunuh Rachel dengan harapan dia bisa menggunakan identitas Rachel dan menjadi Rachel. Inilah mengapa Caroline memilih untuk mengubah namanya secara resmi menjadi Rachel Barber. Dengan melenyapkan dan mengambil namanya, Caroline berharap itu berarti dia akhirnya bisa menjadi orang yang dia cemburu selama bertahun-tahun. Caroline Reed Robertson didakwa dengan pembunuhan berencana terhadap Rachel Barber. Terlepas dari kenyataan bahwa Caroline mengaku tidak ingat kejadian tersebut saat diadili, Caroline menegaskan bahwa dia dalam keadaan linglung pada saat dia melenyapkan Rachel. Kepada psikolognya, Tuan Michael Critson, yang merawatnya saat dia di penjara, Caroline mengungkapkan bahwa pernah ada saat di mana dia mempertimbangkan untuk tidak melenyapkan Rachel. 1,5 tahun setelah tragedi Rachel, Caroline dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Caroline tidak pernah mengungkapkan penyesalan atas kejahatannya. Dan pada tahun 2014, setelah menjalani 15 tahun dari hukuman 20 tahun hukumannya, permohonan pembebasan bersyarat Caroline benar-benar disetujui. Pada Januari 2015, pembunuh berdarah dingin yang melenyapkan nyawa salah satu teman masa kecilnya karena cemburu dibebaskan. Keluarga Rachel belum bisa menerima kenyataan untuk kematian putri mereka yang terlalu cepat. Sebaliknya, mereka mengkhawatirkan keselamatan orang lain dalam komunitas manapun tempat Caroline berada. Keluarga Rachel akan hidup dan mengetahui bahwa Caroline mungkin menyerang lagi dan mengambil nyawa lain pada suatu saat dengan harapan membuat hidupnya lebih baik. Mungkin yang paling mengganggu, Caroline secara radikal mengubah penampilannya saat di penjara, menurunkan berat badannya, dan mengubah rambutnya untuk meniru Rachel. Melihat Caroline, ibu Rachel sendiri berkomentar bahwa sesuatu di mata Caroline tampak seperti putrinya yang telah tiada. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.